Iwan mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Putri juga ya, kita sudah melihat bagaimana Didit Edi Prasetyo ini kemarin sudah berkunjung ke Megawati. Betul. Ada juga ke Pak Jokowi. Betul. Begitu ya. Sebenarnya apa maknanya? Nah, begitu, tadi juga sudah kita bahas di awal ya. Biasa kalau Lebaran bagi-bagi THR atau dikasih THR, apakah ini dikasih THR juga atau pesan politik nih buat Pak Prabowo Subianto gitu ya? Datang ke sana dikasih THR sekaligus membawa pesan politik. Betul. Titip pesan begitu Nah, ya. ini kita bahas saja langsung ya. Dengan ini kayaknya agak syirik ini. Itu. Narasumber kita. Soalnya Dua-duanya. para dukun. Dukun politik ya maksudnya ya. Ini ada dua yang sudah hadir di studio. Ini ada Bang Henry Satrio, Bang Hensa, analis politik, dan juga Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi, para dukun-dukun gitu. Saya agak berdebar ini. Kenapa? Tadi disebut-sebut THR. Waduh. Belum dapat apa udah dapat? Ya, gimana bro? Oke, langsung aja kita buka. Sebenarnya kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita mulai dari nol begitu. Ya. Bagaimana kemudian melihat aktivitas Mas Didit begitu ya, yang merupakan kalau orang bilang sekarang kan Mas Didit ini kan cerminan dari Pak Prabowo Subianto. Kemanapun Mas Didit berpergian artinya selalu mencerminkan Pak Prabowo. Kemudian kunjungan kemarin apa maknanya? Kan bagus ya, namanya silaturahim ya. Kemudian saya sih menilainya mungkin ada diplomasi politik juga yang dilakukan Mas Didit. Ya. Dari Ibu Mega kemudian ke Pak Jokowi. Kita nggak tahu ngomongin apa, tapi yang jelas kan lebaran-lebaran kan bagus tuh kita lihat ya. Satu hal juga yang kita catat nih, kelihatannya memang anak-anak muda ini tidak ingin masuk atau tidak ingin ditarik ke dalam konflik yang mereka juga nggak ngerti sebetulnya. Konflik orang tua gitu maksudnya? Iya, kan Mbak Puan juga kan dia luas juga gitu pergerakannya. Jadi dengan apa yang dilakukan Mas Didit ini, menurut saya sih bagus banget gitu. Hanya memang kan masih ada misteri ini disuruh Prabowo atau inisiatif sendiri. Kalau menurut saya disuruh atau tidak, itu menurut saya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan Mas Didit juga punya opsi untuk nggak mengikuti apa kata Pak Prabowo kan sebetulnya. Tapi yang dia lakukan ini memang sebuah diplomasi politik untuk mendinginkan ya intensitas politik yang terjadi saat ini. Jadi kayak penengah gitu ya maksudnya Bang Hensa? Bukan, ini sedang berdiplomasi dia. Sedang berdiplomasi kan, keputusannya tetap Pak Prabowo sama Bu Mega kan. Jadi sedang berdiplomasi, ya kita lihat aja hasilnya seperti apa. Nah, saya sih mencatatnya ini hal yang baik ya. Hal yang baik sekali. Mas AHY belum ke Bu Mega nih kelihatannya. Tapi kalau Mas Didit sudah ke Bu Mega kan, jadi artinya dia ya selangkah di depan lah ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan aja ini bisa. Tapi nggak cuma Mas AHY loh. Apa? Anaknya Pak Jokowi juga belum ke Bu Mega. Juga belum ke Bu Mega. Oh ya kan, kalau anaknya Pak Jokowi sedang melaksanakan tugas negara. Oh gitu. Kan? Mungkin jadi ada nih. belum ada waktu. Jangan mancing-mancing bagi-bagi. Biasanya galak dirimu bro. Oh enggak, ini kan lagi lebaran bro. Lagi lebaran. Jadi menurut saya hal-hal positif seperti ini harusnya sih diteruskan ya. Apalagi kan sebelum lebaran itu banyak sekali yang di PHK. Ada desas-desus ekonomi kita sedang berat. Sebelum lebaran ada juga yang dipecat gitu ya? Ada yang dipecat gitu ya. Ingat ya yang dipecat siapa tuh ya. Terus kemudian IHSG juga sempat merah. Nah, hal-hal seperti ini kan juga sebetulnya membuat lebih adem lah. Sehingga mungkin nanti setelah ini akan ada aksi-aksi politik lainnya, belum tahu juga. Memang ada di X saya tuh ada follower saya yang nanya, "Bang, ini apakah komunikasi pertama Mas Didit jelang reshuffle pasca lebaran nanti kan gitu?" Atau jelang rakernas gitu ya? Oh iya, masih lama ini reshuffle dulu. Jadi maksud saya nggak ngerti kenapa reshuffle itu banyak sekali desas-desuskan April ini akan terjadi ya. Apakah kemudian masyarakat memang menantikan ada reshuffle pasca banyaknya pembantu Presiden Prabowo yang komunikasi politiknya buruk, tidak baik ya. Jadi menantikan atau mengharapkan sebetulnya Bang, kalau dari netizen tadi yang DM itu? Dia bertanya sebetulnya, ini apakah ini, jadi maksud saya ternyata netizen Indonesia tuh kritis juga terhadap politik ini, nggak bisa dianggap biasa-biasa aja nih. Kita nggak bisa ngomong ini cuma
baik-baik saja silaturahim, pasti ada komunikasinya. Kan netizen suka begitu Karena ya, maha benar netizen dengan segala karena didampingi Sekjen actionnya. Gerindra juga ya Bang Adi Oh ya. iya, Gimana, iya, Bang Adi? iya, cocok. Ya, bagi saya setiap silaturahmi politik apapun itu memang bagus. Ini kan tradisi dalam Idul Fitri kita, di mana memang ada kecenderungan elit-elit di negara kita ini saling bertemu dengan yang lain. Kenapa Mas Didit? Karena beliau itu adalah replika politik dari Pak Prabowo Subianto. Dan saya termasuk yang meyakini Mas Didit ini sepertinya memang diutus secara spesial untuk berkunjung dan bertemu dengan Megawati, bertemu dengan Pak Jokowi, dan juga mengupload bagaimana foto bersamanya dengan Pak SBY. Artinya apa? Ini adalah satu hal yang saya kira bagian dari fatsun politik Prabowo yang memang merangkul berbagai mantan-mantan presiden terdahulu, karena bagi Prabowo Subianto terlepas dari plus dan minusnya, mantan presiden ini adalah orang yang memiliki kontribusi yang Oke, cukup signifikan. kalau misalnya Bang Adi bilang ini diutus tujuannya untuk merangkul semuanya, kenapa nggak langsung aja mungkin Pak Prabowo mengunjungi gitu, atau memang Kan menjaga perasaan-perasaan yang lain nih Kan mungkin? Pak Prabowo itu sedang open house juga di istana, menteri datang, warga datang, masyarakat datang. Meski di situ tidak ada pengamat-pengamat kritis yang datang. Nggak diundang ya? Gak diundang berarti. Pengen datang juga, cuman takut nggak Kita nggak tahu SOP-nya. Nanti kalau kita nggak boleh masuk jadi berita lagi. Gitu. Kalau mau jujur pengen juga datang Ya. kira-kira begitu. Ya mungkin maaf-maafan, mungkin ada salah kata dan bahasa. Oh, Ya jadi oke lah, kalem nih, kalem nih. ini Idul Fitri sudah berlalu kira-kira begitu. Mari kita ke depan. Tapi yang kedua, secara prinsip saya ingin mengatakan sepertinya memang ini adalah untuk menjaga keseimbangan silaturahmi politik ya. Dulu kan memang ada kesan bahwa Pak Prabowo Subianto itu kan memberikan tekanan yang relatif signifikan bagaimana hubungannya memang jauh lebih mesra dibandingkan dengan mantan presiden sebelumnya. Tapi ketika kita melihat ada Mas Didit, di situ ada Pak Muzani sebagai sekjen Gerindra, saya kira tonsnya agak beda. Ini dua orang penting yang saya kira berada di inner circle kekuasaan Pak Prabowo. Pesannya sederhana, bahwa PDIP sekalipun dalam banyak hal misalnya agak galau dalam kondisi hukum yang membelit Pak Hasto, ya dengan adanya silaturahmi semacam ini tentu pesannya adalah juga Pak Prabowo memiliki hubungan yang cukup baik dengan Megawati Soekarno Putri, dengan Pak SBY juga begitu, sekalipun hanya bertemu di istana, tapi Mas Didit kan mengamplifikasi bagaimana foto-foto dengan mantan-mantan presiden terdahulu itu ada. Artinya apa? Bagi Pak Prabowo mungkin di masa-masa yang akan datang, sudahlah Pak Prabowo itu proporsinya sama dengan Pak Jokowi, sama dengan Pak SBY, dengan Megawati itu sama lah. Semuanya adalah mantan presiden yang berkawan baik. Harus dijaga perasaannya satu sama lain. Yang ketiga kalau mau disebut, bagi saya Mas Didit ini adalah idola baru. Suka tidak suka. Kalau kita mau melihat bagaimana Mas Didit waktu ulang tahun 23 Maret yang lalu, di mana mantan-mantan anak presiden berkumpul, guyup, di situ tidak ada persoalan, dan bahkan gestur antara Gibran, Kaisang dengan Puan yang terkesan memang tidak ada persoalan apapun, ini kan dijadikan sebagai momentum. Oh iya ya, Mas Didit ini menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa hari ini. Makanya kemudian ketika berkunjung dengan Megawati, kemudian dengan Pak Jokowi, kemudian dengan Pak SBY, foto kebersamaannya ditunjukkan, ini adalah sebagai idola yang saya kira ke depan menurut saya Mas Didit itu akan paling banyak ditunggu kira-kira apa saja kiprah politiknya. Udah pas jadi PCO nih kayaknya. Ada arah ke sana sih kayaknya nih jangan dari pembahasannya. begitu. Oh begitu ya, makanya kalem betul itu nggak apa-apa, bagus bro. Ini Enggak dong. masa Lebaran kan penting juga. Dukung Makanya- dong Bang Hensa, kalau Oh iya, dukung, temen dukung. jadi PCO kan tentu dukung aja Dukung, dong. dukung. Makanya Enggak, menurut saya gini. kalau ngomong jubir istana mestinya adalah orang yang melekat sama presiden dong. Sudah tahun-tahunan sama presiden. Kalau bisa kader Gerindra dong, karena tahu persis. Jadi Pak Presiden tanpa ngomong sekalipun sudah bisa diterjemahkan. Agak problem kalau jubir istana itu adalah mantan-mantan haternya Pak. Itu agak repot tuh Pak. Ini kita, kan Lebaran sudah 3 hari Pak. Boleh agak kritis sedikit kan. Demi perbaikan komunikasi di masa-masa yang akan datang. Nah itu yang menarik tadi, memang anak-anak presiden ini seperti tidak ingin ditarik ke konflik yang mereka juga mungkin nggak tahu, mereka juga bukan yang menyebabkan itu, tapi semangatnya adalah semangat guyup gitu, semangat komunikasi yang baik. Itu menurut saya hal yang memang positif gitu. Mas Adi kenapa ketawa-tawa sih? Enggak, biasanya kok di podcast galak banget. Kok sekarang jadi guyup-guyup Podcast begitu? yang Henry Satrio Official Iya, atau yang yang Jangkrik Bosal Hensa. yang- Ini kita manfaatkan untuk promo nih. Dua-duanya Ada di masuk Satgas PCO aja Kritik deh. juga. Sama nih dua-dua arahnya lurus gitu ya. Kayaknya kan memang kalau kemarin Mas Didit ngumpulin anak-anak presiden ya,
Nanti kita tunggu juga nih kalau Mas Gibran ngumpulin anak-anak wakil presiden. Oh, Kok nggak kepikiran gitu ya? Jan Etes paling imut tuh. Gitu. Paling kecil gitu ya. Tapi kan Mulai. yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kok baru sekarang Mas Didit juga mendatangi mantan Presiden Republik Indonesia? Nah, Apakah kan memang ini- ada momentumnya yang pas itu baru sekarang, atau mungkin ada drama politik lain yang kemudian berupaya dikaburkan dengan momen silaturahmi ini? Dijawabnya Alasannya nanti dong, selesai sekarang jeda ya. Lebaran. Apa kabar Indonesia Pagi? Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan pertanyaan saya Putri ya tadi ke Bang Hensa. Sebenarnya ada drama politik apa yang kemudian coba untuk dibangun di momen Idul Fitri kemarin. Tapi kalau kemudian melanjutkan apa yang tadi Bang Hensa bilang, bahwa ini di Twitter banyak saya di-mention, ini ada apa sih sebenarnya begitu? Ada reshuffle kah? Kalau dari kata netizen apalagi selain reshuffle? Netizen sih banyak yang mengatakan ini hal positif ya, karena kan bukan Mas Didit aja yang posting, Mbak Puan juga posting tuh di Instagramnya. Jadi artinya hal-hal positif tuh biasanya senangnya diposting pasti kan. Dan ini mungkin banyak dibicarakan karena hal baru. Dan kemudian Mas Didit yang memang jalan gitu ya, keliling, dan itu kelihatan banget rutenya gitu, dari Teguh Umar kemudian ke Kutai 1 gitu ya. Jadi menurut saya memang hal ini satu untuk menjaga silaturahim, kemudian yang kedua diplomasi politik tadi, kemudian yang ketiga menurut saya ada pesan-pesan lah ya. Dalam politik itu kan Mas Didit kan mau tidak mau adalah sekarang tokoh politik karena ayahnya adalah presiden. Makanya pada saat tokoh politik itu bergerak, pasti ada hal-hal yang dibacanya sebagai kegiatan politik, dan itu sah-sah saja. Tadi kan Tiara bilang tentang momentum ya. Kok Tiara sih? Oh ya maaf. Putri. Putri. Siapa lah itu? Jadi lupa tuh. Ini mau tentang momentum tadi Put ya. Tentang momentum. Nah ini saat ini memang momentumnya untuk bersilaturahim. Dan jadinya hal yang biasa-biasa aja. Karena Lebaran. Coba kalau misalnya Mas Didit tiba-tiba aja gitu berkunjung ke rumah Ibu Mega, pasti kehebohannya melebihi hal ini gitu. Breaking news itu pasti di mana-mana. Breaking news di mana-mana, dan menimbulkan banyak pertanyaan juga gitu ya. Ya. Dukun politik juga banyak bermunculan kalau di situ. Tapi karena ini momentumnya momentum Idul Fitri, momentum silaturahim, ya dibungkusnya adalah silaturahim. Makanya tadi Henry Satrio bilangnya ini diplomasi politik, mendinginkan intensitas politik yang lumayan menghangat jelang Idul Fitri. Berarti gitu. ini Mas Didit ini dari desainer fashion nih mau beralih ke desainer politik apa gimana nih Mas Adi? Ya, kalau saya sih mengapresiasi dalam konteks karena sampai hari ini kita tahu bahwa Mas Didit itu bukan pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik safari berkunjung dari satu elit ke elit yang Biasa lain, ya. mungkin karena itu adalah memang fashion dia seorang politisi. Mas Didit per hari ini bukan pejabat publik. Itu yang kemudian mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Kalau mau jujur, untuk ukuran anak presiden, mestinya yang berkunjung itu adalah elit lah yang mengunjungi anak-anak presiden. Karena posisinya sedang lagi di atas dan sedang berkuasa. Tapi ini adalah sebagai salah satu bentuk kerendahan hati di mana Pak Prabowo Subianto mungkin melalui Mas Didit ingin ngasih pesan. Pak Prabowo tidak bisa hadir dalam open house yang dilakukan oleh Megawati, tidak bisa hadir open house yang dilakukan oleh di Solo oleh Pak Jokowi dan seterusnya. Ini penguasa Pak, di mana-mana di negara kita ini penguasa itu kan rata-rata kakinya nggak nyentuh ke tanah Pak. Oranglah yang kemudian berdatang dan berduyun-duyun. Tapi bagi saya adalah pesannya yang paling penting melalui Mas Didit, Pak Prabowo itu ingin merawat bagaimana silaturahmi dengan elit-elit kunci mantan presiden di negara kita ini sedang terus ditradisikan. Persoalan adaptasi lain ada misalnya komunikasi, ada diplomasi, itu bagi saya bonus sebenarnya. Karena secara prinsip kalau sudah Mas Didit hadir dengan Megawati, bertemu dengan Pak Jokowi, fotonya dengan Pak SBY, saya kira sudah selesai urusan politik ini Mbak. Ini udah sangat personal dan sangat pribadi. Ini menyangkut hubungan yang sangat spesial di hari Lebaran, di mana keluarga-keluarga intilah yang hanya bisa bercengkrama dan kemudian bisa bersama. Kan itu pesannya. Artinya apa? Kalau Mas Didit sudah berkunjung ke mantan-mantan presiden, persoalan politik rekonsiliasi di kemudian hari itu kan gampang lah. Dan kita bisa saksikan tanpa ada momen Idul Fitri sekalipun, ya
Saya kira semua keputusan politik PDIP kan sudah bersama dengan Prabowo Subianto. Kebijakan-kebijakan politik yang dinilai kontroversial sekalipun, kenaikan PPN 12%, soal makan bergizi gratis, pengesahan revisi Undang-Undang TNI, PDIP paling depan. Jadi itu adalah bonus dari pembicaraan. Tapi secara prinsip, ini momen spesial, open house, pastinya orang seneng banget loh kalau didatangi orang penting di negara kita. Itu yang sepertinya Kelihatan dari senyum Bu Mega juga di foto betul. kan. Kalau dalam orang Jawa tradisi ini yang disebut dengan ngewongke kan. Jadi mengorangkan orang menjadi spesial di bulan spesial, di acara yang open house yang sangat spesial. Dan ini pasti akan diingat sampai kapan Puspa. Ini jangan dibandingkan dengan THR yang sering kita minta ke banyak orang misalnya begitu. Ini melampaui itu semua. Ini soal sikap personal, soal kedekatan, bagaimana merawat persahabatan, itu di atas segala-galanya. Bahwa persoalan ke depan itu ada bonus-bonus, bahwa silaturahmi akan solid, hubungan akan semakin mantap. Bagi saya itu adalah bonus dari kunjungan yang dilakukan oleh Mas Didit. Berarti pertemuan nasi goreng juga sudah tidak lagi diperlukan dengan kedatangan Mas Didit. Atau bisa jadi Mas Didit ngecek, Bu, ada nasi goreng nggak gitu. Enggak lah, Bapak ini mau datang gitu. Mas Didit kan personalnya Mas Didit gitu. Anak presiden iya. Kalau hal-hal yang terkait dengan yang tadi disampaikan diplomasi nasi goreng itu masih diperlukan atau tidak ya perlu juga. Mungkin tempatnya akan berubah gitu ya. Mungkin tempatnya sekarang di istana tidak lagi di Tengku Umar. Tapi maksud saya hal ini kan perlu juga ditiru ya. Kita lihat nih sekarang setelah ini akankah Mbak Puan misalnya, Mas Nanan, Mas Tatam berkunjung ke rumahnya Pak Prabowo misalnya atau ke rumahnya Pak SBY gitu ya. Supaya terlihat memang kekompakan yang terjadi Jadi antara saling anak presiden. Ya kan masih banyak anak-anak presiden kemarin kan ada Kang Ilham Habibie, kemudian ada Yeni Wahid, Mbak Anissa, Mbak Alisa gitu macam itu. Jadi bisa saja itu terjadi. Nah sekarang apakah pergi ke rumahnya Pak Gus Dur atau tidak dan lain-lain, kalau menurut saya sih ini sebuah langkah baru yang baik gitu. Artinya memang mencontohkan rakyat Indonesia yang lain juga, silakan aja berkunjung, selesaikan persoalan-persoalan misalnya di dalam situasi Idul Fitri, situasi silaturahim. Mohon maaf lahir batin itu kalau diucapkan secara tulus itu kuat itu artinya, gitu ya, daripada cuma WA kan, kadang-kadang kita udah WA serius gitu ya, dibalasnya pakai kirim gambar gitu, nggak apa-apa juga, karena ini situasinya silaturahim, jadi apapun itu yang penting dimaafkan lah gitu ya. Nah mudah-mudahan ini ditiru oleh anak-anak presiden yang lain, anak-anak wakil presiden yang lain untuk saling berkunjung ya. Video call nggak cukup berarti? Cukup boleh juga. Kan sekarang dengan komunikasi segalanya bisa lebih dekat. Betul. Tapi tetap saja komunikasi terbaik adalah komunikasi tatap muka dua arah. Gitu ya, itu yang paling bagus. Mas Didit sudah mencontohkan. Silakan Philip kalau mau jalan-jalan ke rumahnya Pak Lalu mungkin Langsung tatap muka. Pak Lalu nonton loh ini. Oh ya. Halo Bang LM, mohon maaf lahir batin. Nah, tapi kan yang menarik ini yang jadi disorot publik adalah berkunjung ke rumah Bu Mega, berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Nah, publik kemudian merasa apakah Mas Didit ini jadi penyambung lidah? Karena kita tahu ya Pak Jokowi dan Bu Mega kan bersih tegang ya, masih sampai sekarang gitu. Saya rasa nggak sampai sejauh itu ya. Kunjungannya mungkin lebih bersifat personal sebagai dirinya atau sebagai anak bapaknya, dan bisa saja setelah itu dia laporan juga ke bapaknya, saya sudah ke rumah Ibu Mega, kata Bu Mega salam lah gitu. Paling kan gitu kan, ke Pak Jokowi juga, Pak Jokowi salam juga dari Pak Jokowi. Ya terima kasih ya Didit ya gitu. Tapi kalau kemudian menjadi penyambung lidah sih menurut saya, kalau tadi istilahnya Adi itu bonus gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini lebih ke silaturahim. Tidak lebih? Ya lebihnya ada, banyak kan tadi kan udah dibahas juga. Tapi kalau kemudian menyambung lidah menurut saya mungkin belum ya. Belum sampai ke sana? Ini lebih ke tatap muka yang mungkin nanti kelanjutannya kan bisa banyak nih. Ini kan sudah diterima di rumah Ibu Mega. Jadi lain-lain kali juga bisa juga. Kelanjutannya masih banyak itu boleh lah Bang, kira-kira apa analisanya gitu loh. Artinya kan sebagai duta, sebagai diplomatnya Pak Prabowo, Mas Didit sudah diterima gitu di rumahnya Ibu Mega, di rumahnya Pak Jokowi, mungkin nanti ke rumah-rumah mantan presiden yang lain. Nggak ada mantan presiden, presiden-presiden yang lain gitu ya. Sehingga komunikasi politiknya bisa cair, bisa lebih hangat gitu. Nanti ke depannya, kalaupun kemudian ada yang didiskusikan antar presiden gitu ya, bisa Mas Didit yang diutus dulu sebagai duta. Nanti setelah itu ya tinggal
tinggal Lanjutkan dikonekkan. gitu Tapi ya. kalau kemudian bahasa penyambung lidah itu menurut saya enggak ya, karena mereka, saya yakin Pak Prabowo sama Ibu Mega tuh bisa WhatsAppan langsung kok. Oke. Cuma memang, nah ini kan Tidak misterinya. terekspos gitu maksudnya. Kenapa kemudian, jadi gini, hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini baik. Misterinya adalah kenapa kemudian tidak mau ditunjukkan terang-terangan. Tapi hal yang dilakukan Mas Didit ini udah oke banget. Udah beyond dari oke lah. Menjaga perasaan Presiden Pak Berat. Jokowi Oh iya, ataupun masa sih Prabowo gitu emang kali. ada Mungkin, apa? mungkin. Berarti kan kalau kata Bang Hensa tadi sebetulnya hubungannya baik tapi tidak mau secara terang-terangan, berarti kan ada penghalang nih. Nah, penghalangnya itu apa sebenarnya? Nah, Tapi apa nanti nih? Mas Adi mungkin bisa jawab ya. Setelah jeda berikut kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung saja Mas Adi jawab pertanyaan saya tadi. Wah. Kalau pernyataan, memang kan dua-duanya sudah saling memberikan pernyataan ya, Pak Prabowo, Bu Mega, hubungannya kan sama-sama baik. Tapi tidak bisa, wacana pertemuannya agak sulit gitu. Apa sebetulnya yang jadi penghalang nih pertemuan antara keduanya? Ya, saya bagian yang sulit-sulit terus. Dulu kan memang ada satu keyakinan bahwa faktor penghalang yang tidak bisa mempertemukan Prabowo dengan Megawati soal satu teori. Sepanjang Prabowo dengan Jokowi itu mesra, maka sepanjang itu juga Megawati agak sulit untuk bisa bertemu. Tapi sebaliknya, kalau Prabowo dengan Pak Jokowi, bulan madunya berakhir, tidak baik-baik saja, maka sangat mungkin Megawati akan bertemu dengan Prabowo. Itu kan teori masa lampau, ketika efek Pilpres 2024 baru selesai. Tapi per hari ini saya kira kondisinya sudah berubah ya. Artinya apa? Pertemuan keduanya ini kan hanya sebatas simbolik, formalitas. Karena secara prinsip PDIP sudah bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Terbukti, Undang-Undang MD3 nggak pernah diubah kok. Sehingga posisi Ketua DPR tetap PDIP. Banyak alat kelengkapan Dewan yang ada di DPR per hari ini juga adalah kader-kader terbaik Betul. PDIP. Itu menunjukkan bagaimana secara substansi, secara kualitatif hubungan antara Prabowo dan Mega baik-baik saja, nggak ada persoalan. Tapi kenapa nggak terang-terangan begitu? Hubungan Ya, baiknya kenapa nggak Karena ditunjukin? memang masyarakat kita itu suka yang simbolik. Kalau kita baca bukunya Ben Anderson, The Idea Power of Japanese Culture, hal-hal yang sifatnya simbolik, physical touch, silaturahmi, ada salaman, selfie bareng, itu dianggap jauh lebih penting ketimbang hal-hal yang sifatnya substantif. Karena pertemuan fisik dan tatap muka itu dianggap mewakili segala-galanya, bahwa memang keduanya tidak ada persoalan. Sepanjang itu tidak dipertontonkan, maka akan dianggap ada kendala secara psikologis yang kemudian tidak bisa mempertemukan keduanya. Saya selalu mengatakan, hal-hal yang semacam ini harus disudahi. Yang paling penting adalah hati, pikiran, dan kepentingannya bersama, tidak ada ribut-ribut, tidak ada konfrontasi, dan kemudian bisa sejalan seiring. Kan selesai. Kalau bertemu, silaturahmi, ini persoalan waktu, persoalan timing yang saya kira juga tidak mudah. Kemarin banyak momen sebenarnya yang dikait-kaitkan soal kemungkinan bagaimana Megawati bertemu dengan Prabowo. Banyak sekali momennya, bisa Danantara, ataupun acara-acara PDIP, tapi itu tidak dilakukan. Nah, itu yang saya kira, sekali lagi memang secara formal pertemuan antar tokoh, kemudian diviralkan, hadir media massa itu dianggap jauh lebih penting. Oke. Tapi bagi saya secara prinsip kondisi politik hari ini adalah Prabowo Subianto itu adalah presiden. Apapun judulnya ya tentu presiden itu treatmentnya adalah treatment presiden. Sebenarnya siapa yang butuh bertemu? Kan di situ yang paling penting, Pak. Kalau dulu awal-awal terjadi bagaimana Pilpres baru selesai, seminggu, 2 minggu ataupun sebulan, mungkin Prabowo itu sangat kelihatan sekali ingin merangkul semua pihak, merangkul yang kalah. Nasdem dirangkul, PKB dirangkul, PKS dirangkul, siapa lagi? Semua dirangkul. Karena saat itu memang Prabowo itu ingin bikin border yang kuat. Jadi yang kalah sekalipun ingin dirangkul. Nah, ketika konsolidasi politik sudah kuat, ketika konsolidasi politik sudah solid, pertanyaannya adalah siapa yang butuh Prabowo Subianto? Oke. Dalam teori dasarnya adalah siapa yang butuh Prabowo untuk bertemu, dialah yang harus memulai. Dan itu teori yang berkembang, ini teori yang kedua. Kenapa? Mantap Kok penjelasannya. PC? Datang tentang kau aja kita ini. Tapi Bang Hensa, kan langkah Mas Didit ini untuk mendatangi Bu Mega, Pak Jokowi dinilai sangat positif begitu ya. Apakah mungkin Mas Didit ini langkah awal untuk terjun ke dunia politik? Ya mungkin aja, kan pada saat dia ayahnya jadi presiden, ya dia jadi manusia politik lah. Semuanya begitu gitu. Jadi nggak perlu ada denial dari itu, ya otomatis sudah jadi manusia politik. Dan yang paling penting dari pertemuan kemarin, ini kalau balik lagi ya, Putri, Nggak salah, bahwa bukan Tiara. bener nih. cocok nih. Bener. Gestur penerimaannya kan bagus sekali, hangat. Kalau kita lihat bagaimana sumringahnya Ibu Mega ya pada saat selfie bersama Didit, itu sudah menggambarkan bahwa penerimaan yang bagus dan luar biasa.
Jadi artinya ini langkah awal yang sangat baik dan kita nanti bisa lihat ke depannya bagaimana. Dan salah satu yang paling dekat yang bisa kita jadikan indikator makin eratnya hubungan Pak Prabowo dan Megawati, kehadiran Pak Prabowo di Kongres PDI Perjuangan nanti mungkin ya, itu yang paling dekat menurut saya. Dan sangat mungkin juga bila hal itu terjadi maka perpolitikan di Indonesia mungkin akan berubah secara politik lebih adem gitu ya. Tapi nggak tahu tentang demokrasinya nanti gimana Check and gitu. balance. Karena semuanya kan sudah Dirangkul. berada di dalam rangkulan Pak Prabowo. Positif pasti, adem ayem semuanya sehingga program-programnya bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi tetap saja dalam sebuah negara demokrasi perlu ada check and balance yang kuat. Jadi gestur positif Ibu Mega, gestur positifnya Puan, gestur positifnya Mas Didit, pasti juga Pak Prabowo juga mendengarkan hal positif dari laporan-laporan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kan pasti kan nanya, Dit tadi gimana? Aman Pap gitu ya. Pap, manggilnya Aman Pap ya? aman pi. Aman Pi ya. Pi. Jadi sama presiden lah nanti dia laporkan. Jadi semuanya oke. Nanti kita tinggal lihat aja imbas positif dari sini apa. Mudah-mudahan pasar juga melihat hal yang positif dari sini sehingga ini kan jagonya ekonomi nih, IHSG-nya bisa melambung lagi naik, kemudian rupiah kita juga semakin kuat gitu ya. Mas Didit, ini saat ini jadi spotlight ya, bisa kita bilang Ya. gitu ya. Kalau misalnya terjun ke dunia politik, apa kira-kira yang menjadi pembeda nih? Anak presiden yang satu ini nih agak berbeda nih dibandingkan anak-anak presiden yang lain. Nggak, Mas Didit melaksanakan banyak sekali gestur politik ya, berbeda. Misalnya dengan Mas Gibran kan di awal-awal kan Pak Jokowi bilang ini nggak akan masuk ke politik. Mas Gibran juga awal-awal saya nggak tertarik dengan politik. Tapi Mas Didit tanpa harus berkata-kata dia melaksanakan tindakan-tindakan politik, gestur-gestur politiknya juga baik. Dan itu kan sebetulnya wajar saja, namanya anak presiden kemudian bergerak di bidang politik itu menurut saya tidak ada yang salah dari situ. Dan tadi pertanyaan baik tuh, yang membedakan antara Mas Didit dengan yang lain gimana? Dia mau memulai, gitu ya. Pertama kali ngumpulin anak presiden, Mas Didit, gitu ya. Bahkan dari presiden pertama ada tuh perwakilannya, gitu ya. Terus kemudian pertama kali berkunjung nih kepada presiden-presiden lain juga Mas Didit. Bahkan secara komunikasi dia baik-baik aja dengan semuanya. Itu hal-hal positif dalam politik yang bisa dilakukan. Nanti tinggal tunggu momentum aja. Curiga Jan Etes nih ngumpulin cucu-cucu presiden nih nanti. Kayaknya nanti. depannya. Oh ya bisa Yang jadi. kecil-kecil. Kan Putri lebih mengenal Jan Etes. saya belum ketemu. Terakhir mungkin Mas Adi singkat saja, gimana pembedanya Mas Didit ini mungkin akan seperti apa kalau dia terjun ke dunia politik? Kalau kita membaca Indonesia itu adalah miniatur Jawa, seperti yang saya kutip tadi dari bukunya Ben Anderson, karena memang dalam praktiknya budaya politik kita adalah budaya politik Jawa, itu nggak bisa dibantah. Adalah satu hal, orang Jawa itu menganggap kalau ada seorang pemimpin, dia orang penting di negara kita, kalau punya hajatan, entah hajatan dirinya, keluarga besarnya, tanpa diminta sekalipun, orang akan berduyun-duyun menawarkan diri, bantuan apa aja bantuannya, mulai dari A sampai Z. Kalau Mas Didi juga terjun ke politik, rasa-rasanya bantuan itu tanpa diminta pun akan datang dari berbagai tempat dan dari berbagai kalangan. Itu politik kita. Jangankan presiden, untuk ukuran gubernur, bupati, ya, anak menteri, kalau anak-anaknya mencalonkan diri sebagai pejabat publik, semua datang menawarkan apa yang bisa dibantu, apa yang bisa diukur, dan apa yang kemudian bisa dijadikan sesuatu yang dianggap sebagai endorsement untuk memenangkan sebuah pertarungan. Ini politik Mantap. kita. Ini kalau Mas Didit ngomong nonton seneng nih pasti kan. Tapi di kita begini, kenapa misalnya ada kekisruhan yang terkait dengan Pak Presiden sebelumnya? Karena ada kecenderungan di kita itu sebisa mungkin anak-anak presiden yang sedang berkuasa untuk dijauhkan dari unsur-unsur politik. Kenapa begitu? Ya karena ini kan dianggap sebagai upaya untuk memberikan equal treatment. Jikapun berpolitik nanti setelah tak lagi jadi presiden. Karena pelakuan yang istimewa itu yang kemudian seakan-akan mendapatkan kritik. Tapi di seberang yang lain kan juga banyak yang apresiasi, yaitu menghalangi hak politik orang. Mau ketika bapaknya sedang berkuasa, sedang menjabat, sedang jadi presiden, boleh aja dong. Yang penting dilakukan dengan cara-cara demokratis dan terbuka. Katanya begitu, tergantung bagaimana posisi kita. Karena pendapat kemudian statement kita kan tergantung bagaimana selera politik kita dong. Kalau agak kritis pasti nolak. Kalau kemudian pro boleh dong. Kan Mas Didit itu salah satu kelebihannya
dia cukup senyum. Dia nggak banyak komentar. Betul. Selesai juga dia senyum ya. Yang komentar Sekjen Gerindra ya. Dan senyumnya kelihatannya diterima oleh semua awak media kan. Jadi positif semua pemberitaan. Baiklah, yang tentu kita harapkan adalah politik yang sehat yang telah ditunjukkan oleh Mas Didit ya dengan mendatangi Bu Mega dan Pak Jokowi. Terima kasih Bang Hensa atas waktunya. Sama-sama, Mbak Putri. Mas Adi. Windasari. Jangan sampai salah sebut ngilang habis ini ya. Ya. Tetap ngilangnya mudik berarti kan. Terima kasih Bang Hensa dan juga Terima Mas Adi kasih. atas waktunya pada pagi hari ini.